Tambahan, sebelum menyudahi karangan ini, kami menyajikan lagi sedikit riwayat Tuan William Iskandar Muda. William Iskandar Muda ini lahir tak kurang lebih tahun 1845 di Bidoli Lombang, sebuah negeri yang diperintahi oleh Raja Ihutan dahulu di daerah Mandailing. Dia adalah seorang yang amat tangkas berpikir. Ketika ia masuk sekolah, pada masa itu orang bersekolah agak tua. Gurunya melihat dia sebagai seorang yang istimewa. Hal itu dilaporkan oleh guru-gurunya kepada yang berwajib. Memang hal keistimewaannya kedengaranlah berkeliling menjadi buah mulut orang ramai, sehingga pemerintah membinakan hal itu, lalu diselidiki oleh yang berwajib seperti oleh kontrolir di Penyambungan. Pada penyelidikan itu tampaklah bahwa benar ia seorang yang tangkas, banglas pemandangannya, cekatan, cerdik, dan tajam pikirannya. Lalu ia dikirim ke tanah Belanda dan namanya Iskandar Muda berubah menjadi William Iskandar Muda. Ia dinamai demikian karena orang Belanda gemar menamai anak-anak William menurut nama baginda raja di tanah Belanda. Dari nama Iskandar menurut nama seorang raja dahulu yang kalah menurut nama seorang raja dahulu kala yang dinamai Zulkarnain bertanduk dua, berkuasa ke barat dan ke timur. Ia pun akan menguasai bahasa barat dan timur. Lagi muda, karena ia masih muda, banyak harapan yang akan diharapkan daripada tenaganya. Dia disuruh ke tanah Belanda pada tahun 1865. Di sana ia belajar dengan mudah akan bahasa Belanda dan ia sekolah quick school dan hulpakte. Sekolah 5 tahun di tanah Belanda, ia tamat dari sekolah guru. Pulanglah ia ke tanah Batak. Sepulangnya di tanah Batak, ia pun mempergunakan pengetahuannya itu untuk mendidik pemuda dalam sebuah sekolah normal di Tanah Bato pada tahun 1842. Jadi sambil mengajar, ia berusaha membuat buku bacaan, pelajaran, dan sebagainya. Lalu ia mengarang Sinaloan Rokan Pagbinoto Wani Alak Eropa, kepandaian dan pengetahuan orang Eropa. Sebab itu dikarangnya buku itu dengan tujuan akan membuka hati bangsanya agar berlumba-lumba menuntut pengetahuan. Lambat laun, hatinya pun merasa sedih, pedih, perih, dan menangis melihat nasib bangsanya oleh penindasan penjajah. Pada perjanjian adalah perhubungan kita dengan Belanda sebagai orang bersahabat, bukan sebagai dipertuan dengan diperhamba. Maksudnya sama-sama berhak dan bersaudara, tapi akibatnya lain sekali daripada bunyi perjanjian itu. Jiwanya sebagai terjepit rasanya. Sebab itu ia mengarang sebuah buku bacaan sebagai sebuah syair. Isi karangan itu penuh dengan tamsilan yang amat dalam maknanya, yakni si bulus-bulus rongkon si rumbuk-rumbuk, si tulus-tulus dengan si tepat-tepat. Hal ini kemudian oleh Belanda diketahui sesudah buku itu diterbitkan. Pada tahun 1874, ia pergi lagi ke tanah Belanda untuk mempertinggi dan memperdalam pengetahuannya karena ia baru mencapai hulpakte, akte guru bantu, dan ia menghendaki hufdakte, ijazah guru kepala. Pergiannya ini bersama-sama dengan Tuan Banas Lubis dari Pahatan Dolok. Orang Belanda kolot amat cemburu akan karangan W. Iskandar yang mencela perbuatan Belanda mau menjajah yang melampaui norma-norma perjanjian Surat Tembaga. Karena itu ia dimusuhi dalam batin. Karena itu ia merasa letih, pedih, lelah, lesu, sedih, perih. Dalam kesukaran jiwanya itu, ia meninggal dunia pada tahun 1875 dalam keadaan muda yang masih penuh mengandung kekuatan dan tenaga. Dan kawannya itu pun tak sempat menyambung perjuangan jiwa W. Iskandar almarhum. Akhirnya ia pun meninggal dunia pada tahun 1875 itu juga.
Demikianlah riwayat orang Batak yang mula-mula cerdas menginjak tanah Belanda Eropah dan boleh dianggap otaknya setara dengan orang Eropa. Untuk kenang-kenangan akan beliau itu, pada tempatnya dilukiskan di sini gambarnya. Gambar itu diperbuat di tanah Belanda di kota Amsterdam pada tahun 1874. Peringatan akan Willem Iskandar Muda akan kekal dikenang di antara akan kekal Peringatan akan Willem Iskandar Muda akan kekal di antara orang Batak khususnya di Indonesia umumnya karena ia berjuang melawan penjajahan yang dirasainya hina dan berat sehingga ia mati oleh tekanan jiwa.